warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP 9 Tangsel kepada siswa baru SMP 9 Tangsel. Malam hari ini Ibu akan perkenalkan diri, nama Rozanti Nelly, bidang studi PPKN. Dalam berbangsa dan bernegara, kita harus melalui 3 tahap. Dari mulai kita berjuang kemerdekaan sampai Indonesia merdeka. Pertama, kita melalui masa perintis, kita melalui masa penegas, kita melalui masa nabrak. Masa penabrak adalah kita menghancurkan pintu-pintu penghalang kemerdekaan. Kenapa kita menjadi bangsa yang terjajah? Karena kita bangsa yang lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Tetapi semuanya bisa kita lalui dengan tepat. Kita bisa mencapai Indonesia merdeka. Dalam mengisi kemerdekaan, harus ada rasa nasional. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beribu-ribu pulau. Bermacam bahasa, bermacam suku bangsa. Kita adalah bangsa yang berbeda. Tapi karena Bhinneka Tunggal Ika, kita menjadi satu bangsa yang besar, yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan rasa nasional, maka perbedaan itu adalah indah. Kita tidak menonjolkan perbedaan, tapi kita cari persamaan. Salah satunya adalah kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku bangsa, walaupun kita berada di pulau yang berbeda, semuanya jadi satu. Karena perbedaan itu indah. Kamu lihat pelangi bukan? Pelangi itu bermacam-macam warna, tapi indah. Jadi karena kita berbedalah, maka ada keindahan di sana. Dalam mewujudkan semangat nasional, maka yang harus kita kemukakan, yang harus kita tonjolkan adalah saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Yang terakhir adalah cinta kepada tanah air. Sekian dari Ibu. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiwiyata. Bersih sekolahku, asri lingkunganku, cerdas otakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu dimanapun berada kalian sehat. Kali ini materi kita tentang Adiwiyata. Udah tahu tentang Adiwiyata? Mungkin udah ada yang tahu sebagian. Oke? Jadi Adiwiyata itu adalah sebuah gelar yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, apa aja yang dilakukan oleh sekolah tersebut? Ada 6 aspek. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, gerakan apa lakukan di sekolah itu? Ada namanya gerakan GPBLHS. Apa itu? Gerakan Perilaku Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nah, apa aja aspek yang memenuhi GPBLHS ini? Yang pertama adalah kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Apa contohnya? Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua, air di sekolah kita harus bersih dan sehat. Dan drainase air, nggak boleh. Kita harus menghemat air juga, begitu. Yang kedua, pengolahan sampah. Itu mencakup 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, di sekolah kita itu sudah mulai melaksanakannya dengan adanya bank sampah. Jika anak-anak ibu punya sampah kertas, sampah apa saja, nanti bisa dijual di bank sampah kita. Nah, nanti hasil penjualannya untuk apa? Akan jadi tabungan kamu nantinya. Seru bukan? Dari sampah bisa jadi uang. Nah, ada lagi kegiatan di sekolah SMP 9 Tangsel ini, yaitu kalau nantinya setelah pandemik ini berakhir, kita kembali sekolah. Kalau anak-anak ibu mau jajan di kantin, harus membawa tempat makanan minum sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, kenapa kita harus bawa tempat makan sendiri? Untuk mengikuti gerakan nol sampah di SMPN 9 Tangsel. Kita mencintai lingkungan, jadi kita kurangi sampah, kita kurangi produksi sampah di sekolah kita.
Bagaimana sekarang kita masih di rumah, Bu? Di rumah juga begitu. Kalau kalian mau beli makanan minuman, bawa tempatnya. Dan kalau mau belanja, ayo bawa kantong. Terserah kantong apa saja untuk mengurangi sampah plastik. Oke, yang ketiga, penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman. Nah, kalau nanti anak-anak ibu sudah ada waktu untuk ke sekolah kita bisa melihat ada banyak pohon, tanam-tanaman di halaman sekolah dan di belakang sekolah. Dan ada juga kegiatan penyemaian dan pembibitan sayuran. Tentunya nanti akan ada acara pemanen sayuran bersama. Nah, sungguh menyenangkan bukan? Oke, selanjutnya konservasi air. Ya, apa itu? Nah, sejatinya kita harus menghemat air agar kadar air tanah itu tetap ada, sehingga nanti pada musim panas kita tetap ada air loh. Contohnya apa yang dilakukan oleh sekolah kita? Adanya lubang biopori, ada sumur resapan. Apa itu lubang biopori? Nah, itu gunanya untuk menyerap air ketika hujan. Fungsinya apa? Lubang biopori ini untuk menyerap air agar air tersimpan di dalam tanah. Nanti ketika musim panas airnya bisa kita gunakan. Begitu. Bagaimana dengan sumur resapan? Kalau sumur resapan itu adalah lubang biopori yang gede sekali seperti sumur. Gunanya apa? Juga untuk menyerap air. Nah, lanjut. Yang kelima, konservasi energi. Apa yang kita lakukan? Konservasi energi pertama, menghemat listrik, itu saja. Dan lagi banyak kegiatan yang lain. Kita seperti jendela-jendela sekolah kita itu besar-besar dan kiri dan kanan kelas. Supaya apa? Ketika siang hari kita belajar, cahaya matahari masuk ke kelas kita dengan intensitas yang sangat banyak, sehingga kita tidak perlu menyalakan listrik di siang hari. Ketika kita tidak membutuhkan, maka kita bisa memadamkan lampu. Oke, kita lanjut. Inovasi. Apa itu kegiatan inovasi? Nah, di SMP 9 kita belajar memproduksi hal-hal baru seperti ini. Kita bisa memproduksi misalnya pupuk organik dari sampah. Contohnya, kita punya nasi basi, nanti bisa kita jadikan pupuk organik. Kemudian ada juga nanti kita bisa bikin makanan terbaru atau produk-produk terbaru yang rasanya tidak mungkin dari bahan-bahan yang sudah terbuang. Bisa saja. Nah, terakhir, apa kamu sudah siap bergabung dengan SMPN 9? Nanti kamu juga bisa menjadi anggota kader Adiwiyata SMPN 9. Ayo cintai bumi kita, sayangi bumi kita, agar bumi menyayangi kita.